Kondisi Sungai Jompo di sekitaran Jalan Sultan Agung Jember semakin rusak akibat tergerus banjir. Sejumlah peralatan proyek renovasi seperti mesin diesel, genset, dan beberapa pompa air dilaporkan hanyut terbawa arus. Bahkan satu alat berat jenis backhoe breaker juga sempat bergeser dari posisi semula dan mengalami kerusakan. Terlihat alat berat tersebut masih diperbaiki oleh petugas. Mengetahui hal itu, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto melakukan sidak ke lokasi proyek untuk meninjau lokasi-lokasi dam yang bermasalah. Menurutnya, banjir tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan di daerah perkebunan Durjo, ditambah 6 dam di beberapa titik aliran sungai juga mengalami masalah. Legislator dari Nasdem ini berharap nantinya persoalan perbaikan dam ini bisa menjadi perhatian Pemkab Jember melalui Bupati baru. Ini kami akan coba nanti koordinasi dengan rekanan, kemudian dengan pengawas, termasuk kita akan undang kembali BPJN agar ini ada semacam stressing bahwa kalau bicara soal musim penghujan ini kan juga tidak bisa diperkirakan. Ini masih harus diantisipasi kejadian-kejadian serupa agar nanti pembangunan ini bisa selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Ada kurang lebih 4 titik bendung yang rusak. Jadi pertama daerah irigasi Pengarengan, yang kedua daerah irigasi Bedus, dan yang ketiga daerah irigasi Arah, dan yang keempat itu daerah irigasi Sembah Kurung. Ini harus diprioritaskan karena terkait dengan pertanian. Tambah satu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Markas Kodim 0824 Jember disemprot cairan disinfektan oleh relawan Palang Merah Indonesia. Penyemprotan tidak hanya bagian luar saja, melainkan juga seluruh ruangan yang ada di dalam gedung termasuk aula. Penyemprotan dilakukan dengan truk PMI Jember yang membawa 2.000 liter cairan disinfektan. Untuk bisa masuk ke dalam ruangan, sejumlah relawan menarik pipa sprayer untuk bisa melakukan penyemprotan. Selain dengan mesin, beberapa relawan diantaranya menggunakan sprayer untuk menyemprot bagian lain yang tidak bisa dijangkau dengan truk. Pada pagi ini kita melaksanakan kegiatan penyemprotan di Kodim Jember, di mana ini kita laksanakan secara rutin untuk mempercepat penanganan COVID di Jember. Di mana sebelumnya kita melaksanakan penyemprotan secara masif di seluruh kecamatan yang ada di Jember, bekerjasama dengan PMI Jember. Sehingga apa yang kita lakukan, bagaimana upaya untuk merubah zona merah yang ada di Jember menjadi zona orange, kuning, dan hijau. Kita sebagai aparat yang selalu bekerja di depan harus selalu kondisi sehat, kondisi yang prima, didukung dengan tempat kerja yang sehat, sehingga kantor-kantor kita harus selalu disemprot. Selain melakukan penyemprotan, Kodim 0824 Jember juga melakukan rapid test kepada anggotanya yang selama ini bertugas di lapangan seperti operasional, intelijen, dan juga teritorial. Kegiatan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran, terlebih Kodim merupakan Satgas COVID Kabupaten Jember. Dari Makodim, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kurang lebih 1,5 jam Bupati Jember Faida berkonsultasi hukum ke Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jember Agus Taufikur Rohman. Mengingat di tahun 2020 ini Pemkab Jember banyak sekali menerima gugatan secara perdata dari pihak ketiga seperti sengketa lahan serta aset. Di sini Faida ingin memastikan sejauh mana proses kasus dan gugatan tersebut. Dalam apa kegiatan di Kejari ini, Bu? Ya biasa toh, konsultasi. Oh, konsultasi soal apa, Ibu? Untuk di sini? Coba tanya aja ke kasih dia tuh. Oh iya. Kan pengacara negara. Oh siap. Ini Ibu tadi bersama dengan siapa, Ibu? Ya kamu lihat siapa aja. Oh iya. Jangan Bu, hati-hati Bu. Makasih. Makasih, Ibu. Sementara itu, secara terpisah, Kasih Datun Kejari Jember Agus Taufikur Rohman saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp membenarkan kedatangan Bupati Faida ke dirinya.
Bupati hanya melakukan konsultasi hukum terkait gugatan perdata dari pihak ketiga, menanyakan perkembangan serta apa kendala selama proses tersebut. Mengingat Kejari Jember merupakan mitra Pemda, otomatis akan mendampingi terkait penyelesaian kasus tersebut hingga tuntas. Dari Kejari, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Intensitas hujan yang semakin tinggi sejak beberapa pekan terakhir mengakibatkan sebuah jalan utama di Dusun Sukobarat, RT 3 RW 6 Desa Kramat, Sukoharjo, Kecamatan Tanggul mulai longsor dan membahayakan para pengendara. Bagian bahu jalan sudah ambles dengan panjang 8 meter dan kedalaman 25 meter. Jika tidak segera ditangani, maka jalan di pinggir jurang tersebut bisa terputus dan tidak bisa dilewati kendaraan apapun. Petugas Polsek, Babinsa, dan Satpol PP serta pemerintah desa setempat langsung meninjau lokasi dan sudah melaporkan ke pihak kecamatan. Nantinya jalan ini harus diberi penahan yaitu bronjong ataupun dipelengseng agar tidak semakin ambles tergerus air. Namun biaya yang dibutuhkan tentu sangat besar yaitu sekitar 150 juta rupiah. Insya Allah harapan saya ke depannya kalau memang berkenan di tingkat kabupaten itu harapannya di bronjong karena jangka panjangnya Pak. Untuk bronjong itu sendiri sudah dibuktikan di tahun 2006 sampai sekarang kuat untuk bronjong. Akan tetapi kalau secara teknis untuk TPT tembok penahan tanah untuk pelengsengan itu ketika sudah dibangun satu kali ada keretakan maka ikut semua. Tapi insya Allah kalau bronjong sudah dibuktikan dan masyarakat Kramat Sukoharjo sudah membuktikan itu sendiri Pak. Warga berharap jalan ini segera dibenahi karena merupakan akses satu-satunya menuju Kecamatan Tanggul. Harapan kami karena ini satu-satunya akses utama jalan poros Desa Kramat Sukoharjo menuju ke Kecamatan Tanggul dan Kabupaten Jember. Harapan kami segera ditangani. Karena ini satu-satunya jalan akses menuju ke Kecamatan Tanggul. Apa pernah longsor ini Pak? Dulu insya Allah 6 tahun yang lalu pernah longsor ini. Semasa pemerintahan Bapak Tadis yang lama, Bapak Purnomo pernah longsor ini. Itu saja Pak. Selain Desa Kramat Sukoharjo, desa lain yang juga ada di lereng selatan Pegunungan Argopuro juga rawan longsor dan banjir bandang saat musim hujan tiba. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Aksi yang dilakukan oleh ratusan massa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Jember Peduli Kiai ini berlangsung di depan kantor Pemkab Jember. Mereka meminta bertemu Kiai Mukit Arif, Wakil Bupati Jember, untuk membeberkan perihal dirinya yang dikabarkan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri terkait susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK Pemkab Jember. Pendemo juga meminta bertemu dengan 4 ASN yang diduga sebagai penggerak sehingga Kiai Mukit diperiksa Kejaksaan Negeri setempat. Namun sayang para pendemo hanya ditemui pejabat asisten Pemkab Jember lantaran Wakil Bupati sedang berdinas di luar kota. Sementara beberapa ASN yang diminta bertemu pendemo juga tidak bisa dihubungi karena ponselnya tidak aktif. Saat saya asisten dengan Pak Kapolres Bang mendapatkan amanah untuk menerima dan menyerap aspirasi dari mereka. Tentunya ini nanti kita sampaikan juga kepada beliau. Yang kedua, tujuan mereka adalah ini mengklarifikasi terhadap 4 pejabat yang dimasukkan di pemberitaan grup itu yang disebutkan ya yang viral di media sosial. Hanya permintaan juga belum bisa dikabulkan, sudah berusaha dihubungi oleh Bapak Sekretaris Daerah. Mereka pada saat ini belum bisa menemui, ada yang masih BAF, juga ada yang acara di kedinasan. Mungkin itu ya kuncinya. Pendemo kemudian meluruh ke kantor Kejaksaan Negeri Jember untuk meminta klarifikasi terkait pihak kejaksaan yang diduga melakukan pemeriksaan atas Wakil Bupati Jember itu. Menerima jawaban tersebut, Jumadi Korlap mengaku tidak puas dengan pertemuan itu dan meminta paksa agar kejaksaan mempertemukan beberapa pendemo dengan beberapa ASN ataupun petugas Datun yang diduga melakukan pemeriksaan atas Kiai Mukit Arif terkait SOTK. Karena menurut demonstran, Kiai Mukit tidak bersalah lantaran hanya menjalankan perintah Gubernur Jawa Timur berikut Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, permintaan pendemo belum dapat direalisasi. Pertemuan itu pun kemudian disudahi dengan hasil yang tidak memuaskan bagi pendemo. Pilihan yang diberitakan Bagis Bang
beliau juga tidak bisa menghadirkan orang 5 itu karena harus izin kepada Sekda. Sekda tidak mungkin dikasih izin oleh Bupati. Dan semuanya kita tunggu tidak bisa hadir, alasannya katanya Fauzi lagi lockdown, juga Yasinya ditelepon tidak bisa. Tetap gerakan ini tetap berlanjut, tidak berhenti sampai di sini. Sampai menemukan jawaban yang pasti apakah betul Yasi itu menuding kanan kiri, menginterogasikan kepada Kim Mukid atau tidak. Kita tetap jalan sebagai masyarakat, sebagai muridnya Kim Mukid, tetap kita akan melakukan gerakan yang lebih besar lagi. Tidak ada hending-hendingan sudah, tidak ada saling koordinasi, yang penting kita gerak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Warung yang berdiri di sekitar wilayah Pasar Tegal Besar ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore dan terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang dan menikmati hidangan yang disediakan. Meski tidak dipatok harga, namun kondisi serta olahan masakan di warung rakyat ini cukup baik dan layak untuk dikonsumsi. Dengan lingkungan warung yang luas dan bersih serta makanannya yang enak, warung rakyat yang baru buka 1,5 bulan terakhir ini selalu ramai didatangi masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu yang berprofesi atau bekerja serabutan seperti abang becak, kuli bangunan, serta penjual makanan keliling. Pengunjung pun merasa terbantu dengan keberadaan warung ini karena bisa menikmati makan siang dengan bayar seikhlasnya. Bahkan bila memang pengunjung yang datang tidak memiliki uang, pengelola menggratiskan makanan tersebut. Tanggapannya makan di sini gimana, Pak? Ya, syukuran alhamdulillah. Ini kan bayar dengan seikhlasnya, Pak. Ya. Gimana, Pak, tanggapannya, Bapak? Menurut Bapak gimana? Menurut saya ya, ya gimana ya? Membantu ya? Iya, membantu ini Bapak. Kalau makanannya gimana, Pak? Enak, Pak? Oh, lumayan enak. Kenyang ya? Iya, kenyang. Pak, sehariannya profesi sebagai apa, Pak? Ya, Bapak berprofesi sebagai apa sehari-hariannya? Sehari-hari Bapak? ini kerja becak ini. Oh, becak. Mari becak, Pak ya. Sementara itu, pemilik warung, Kardi Handoko, mengaku membangun warung ini berangkat dari kepeduliannya dan keinginannya untuk bersedekah kepada warga yang kurang mampu. Meski gratis, pemilik warung memperhatikan betul tempat serta menu makanannya yang disajikan tiap harinya. Kardi Handoko pun membebaskan siapa saja boleh datang ke warungnya selain bayar seikhlasnya bagi masyarakat umum. Bagi warga duafa, dirinya juga menggratiskan secara penuh. Begitulah, dan kita kan ya di dalam agama apapun ya kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri kan, itulah yang kita pakai. Jadi mengapa kok kita buat agak bagus, apa bersih, apa? Jadi kita memberi itu sesuatu yang kalau bisa tuh yang terbaik gitu loh. Nah, jadi meskipun itu fakir miskin, itu pengemis, dia duduk di kursi yang sama, ya, dengan piring yang sama, sendok garpu yang sama, menu yang sama gitu loh. Nah, tentunya ya kebersihannya kita jaga benar. Dengan wujud kepedulian ini diharapkan bisa membantu masyarakat Jember yang tertimpa kesusahan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sikap kepedulian dan gotong royong antar sesama sangat dibutuhkan agar warga yang mampu bisa memberikan manfaat kepada warga yang kurang mampu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Memasuki minggu ketiga bulan Desember, petani jagung di Kecamatan Ambulu mulai masuk dalam masa panen. Untuk membantu petani dalam penjualan hasil panen jagungnya, HKTI Jember memberikan pendampingan kepada petani jagung setempat untuk menghindari permainan harga para tengkulak jagung. Ketua HKTI Jember Jumantoro juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada para petani. Ya, jadi kami merasa bangga dan berterima kasih kepada BUMN dalam hal ini yang saat ini adalah Pertani, di mana Pertani membuat sebuah terobosan, mungkin program pemerintah yang namanya Corporate Farming, di mana dari hulu ke hilir petani yang selama ini menjadi permasalahan dari awal adalah modal dan pemasaran. Dan ini hari ini kita bikin project dan hari ini adalah panen perdana, di mana salah satu contoh
hasil panennya adalah jagung yang ada jaminan dan ada edukasi dari awal, ada pendampingan, sehingga kedepannya adalah bagaimana petani bisa meningkatkan produksi, yang ujung-ujungnya ke depan adalah bagaimana petani bisa lebih sejahtera. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan warga Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember meluruk pesisir jalan raya lintas selatan yang berada di Dusun Bulurejo di lokasi yang diduga akan didirikan tambang pasir besi. Masa ini terpancing amarahnya karena tiba-tiba muncul aktivitas penambangan yang ditandai dengan berdirinya bangunan terbuat dari galvalum menyerupai kantor dengan ukuran 5 x 4 meter yang diduga milik sebuah perusahaan tambang pasir besi. Warga tidak mengetahui kapan bangunan tersebut berdiri. Mereka menduga bangunan ini milik PT Aktika Dwi Sejahtera sebagai investor tambang pasir besi. Setelah melalui negosiasi dengan aparat kepolisian, akhirnya massa tersebut menyita bangunan semi permanen dan mengangkat serta membawa ke Balai Desa Paseban untuk diamankan oleh pihak desa. Dengan berjalan kaki, ratusan massa mengusung bangunan tersebut ke Balai Desa sejauh 4 km sambil meneriakan penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang pasir besi maupun tambak. Sekretaris Desa Paseban Zakaria mengatakan bahwa pihak desa tetap menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi sehingga kasus Paseban 7 tahun lalu yang sempat mencekam akibat penolakan tambang pasir besi. Pihak desa juga mendukung aksi warga karena bangunan ini berdiri di atas tanah negara dan tidak ada yang tahu pemilik bangunan semi permanen tersebut. Tidak boleh. Ketika ini turun, warga itu pasti ada bentrok, Pak. Antara warga satu dengan yang pasti ada bentrok. Jadi kalau ini tidak ada, maka kita aman. Selama beberapa tahun ini kita sudah aman. Aman, tentrem, kondusif, tidak ada apa-apa. Dan ini baru datang, ini sudah ramai. Padahal kapan hari itu infonya saja, ada info saja turun, itu sudah ramai, Pak. Warga masa ramai ya? Betul, apalagi sudah turun seperti ini. Pak, nama lengkapnya dengan? Nama lengkap Zakaria. Untuk sementara bangunan ini diamankan di Balai Desa Paseban. Warga juga menempelkan spanduk yang menegaskan penolakan mereka terhadap eksploitasi tambang. Dari Paseban, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember pada Kamis malam menetapkan pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjon sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada 2020. Pasangan nomor urut 2 Hendy Siswanto dan Gus Firjon mendapatkan suara terbanyak dari 2 pasangan lainnya, yakni pasangan Faida Fian dan pasangan Salam Ivan. Dari hasil rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, pasangan nomor urut 1 Faida Fian memperoleh suara 328.729 atau 31,27%. Pasangan nomor urut 2 Hendy Siswanto Gus Firjon memperoleh suara 489.794 atau 46,60%. Dan pasangan nomor urut 3 Salam Ivan memperoleh suara 232.648 atau 22,13%. Apa ini, Pak? Ya, jadi sebagaimana kita tetapkan dalam rapat pleno terbuka, rapat rekapitulasi dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Jember sebagai berikut. Untuk pasangan calon nomor urut 1 sejumlah 328729. Pasangan nomor urut 2 489794. Pasangan nomor urut 3 232648. Dari adanya keluhan ini apakah ada perubahan angka pada hasil itu? Ya, berdasarkan hasil rekapitulasi tidak ada perubahan terkait dengan perolehan hasil. Sementara itu, di sisi lain, tim pemenangan Hendy Siswanto Gus Firjon yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut berterima kasih kepada KPU Jember atas terselenggaranya pemilu kada yang baik dan kondusif, dan berucap syukur Hendy Siswanto dan Gus Firjon telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Kita apresiasi pada KPU yang mana beliau sudah menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Jember ini dengan sukses, aman dan damai. Yang kedua,
kita ucapkan selamat kepada Haji Hedi Siswanto dan Gus Wirjon, yang mana beliau sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Jember untuk periode 2021-2024, yang mana beliau ditetapkan sebagai pemenang menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung selama 2 hari sejak hari Rabu hingga Kamis malam. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di salah satu klinik di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, para calon jemaah umroh akan menjalani suntik meningitis sebagai salah satu syarat pemberangkatan ibadah umroh. Meningitis merupakan peradangan yang menyerang pelindung yang menyelimuti otak dan juga syaraf tulang belakang. Setelah menjalani pendataan, satu persatu calon jamaah kemudian diperiksa kesehatannya, mulai dari pengecekan suhu badan, tensi darah, serta riwayat sakit. Selanjutnya, penyuntikan vaksin pun dilakukan oleh petugas medis. Vaksin meningitis sendiri merupakan salah satu persiapan akhir yang wajib dilakukan oleh calon jamaah yang rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 23 Desember 2020 mendatang. Selain vaksin meningitis, sehari sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jamaah juga wajib menjalani tes PCR yang memang dijadwalkan sehari sebelum pemberangkatan. Besok tanggal 23 Desember, tapi jadwal swab tanggal 22. Jadi kita bergerak tanggal 21 agar jamaah tidak lelah saat swab. Itu berapa orang? Insya Allah 2 grup sekitar 100 orang. Nah, dari Jember sendiri sekitar 25 orang, yang lainnya dari Anamiro, Jawa Timur. Per hari itu jamaah yang melakukan pasporan plus vaksin itu 25 orang. Itu target kami, mengingat jamaah Jember udah lebih dari 600, jadi berkala. Nah, itu pun sesuai jadwal mereka yang luang kapan. Jadi tetap terus ada tabayun, ada komunikasi dengan jamaah. Ini sudah ada berapa yang sudah menjalani vaksin? Setelah umroh ini mulai new normal di Bandara Juanda, itu alhamdulillah sudah 25 orang dari tim saya. Insya Allah kalau dari Jember sudah hampir 50-an. Pemerintah Arab Saudi sendiri mulai membuka pintu bagi para jamaah umroh dari berbagai negara, namun dengan pembatasan khusus. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember melalui Kepala Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Bangsal Sari melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan kebuntingan terhadap sapi betina produktif aseptor inseminasi buatan. Hal ini dilakukan agar kualitas hasil sapi dari inseminasi buatan bisa semakin baik seperti yang diharapkan. Apalagi di saat pandemi, ketersediaan kebutuhan bahan pangan termasuk daging sapi juga harus selalu terjaga agar tidak terjadi krisis pangan. Sementara itu, menurut dokter hewan Rifki Nugroho, pelayanan pemeriksaan sapi bunting ini melibatkan langsung tim pemeriksa oleh dokter hewan dari Puskeswan Bangsal Sari serta petugas inseminator. Selain memeriksa kebuntingan sapi, kegiatan ini juga menjadi pemeriksaan kesehatan hewan terpadu, di mana kesehatan hewan secara umum juga dicek, disertai pengobatan dan juga pemberian vitamin kepada hewan ternak tersebut, agar sapi-sapi ini bisa sehat dan juga lebih produktif. Untuk saat ini belum ditemukan atau memang tidak ada indikasi bahwa hewan bisa menularkan COVID-19 kepada manusia ataupun sebaliknya. Namun dalam kegiatan ini kami tetap melaksanakan kegiatan dalam protokol pencegahan COVID-19, diantaranya dengan memakai APD dan masker. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.